Perkenalkan, saya Rini Dwi Suktanasari dengan NIM 2012404196. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penyelesaian masalah aul dan rod untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, munakahat, dan mawaris. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu aul dan rod, kapan kedua metode tersebut digunakan, bagaimana langkah penyelesaiannya, serta mengapa keduanya penting dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah slide judul presentasi saya, yaitu penyelesaian masalah aul dan rod. Materi ini membahas salah satu pembahasan penting dalam ilmu faraid atau hukum waris Islam. Fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan pembagian warisan apabila terjadi kekurangan ataupun kelebihan harta setelah dilakukan perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan materi ini secara bertahap mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Sebelum membahas aul dan rod, saya ingin mengajak teman-teman memahami terlebih dahulu mengapa hukum waris Islam sangat penting. Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah perselisihan dalam pembagian harta. Coba kita bayangkan, misalnya seseorang meninggalkan harta warisan, kemudian setelah dihitung ternyata jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada jumlah harta yang tersedia. Menurut teman-teman, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebaliknya, bagaimana jika setelah seluruh ahli waris menerima bagiannya, ternyata masih ada sisa harta? Dua kondisi tersebutlah yang akan diselesaikan menggunakan metode aul dan rod. Setelah mengetahui latar belakangnya, sekarang kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Rumusan masalah dalam makalah ini terdiri dari 3 hal. Pertama, apa yang dimaksud dengan aul dan rod. Kedua, bagaimana konsep dasar keduanya. Dan ketiga, bagaimana langkah penyelesaiannya dalam ilmu faraid. Adapun tujuan pembahasan ini adalah agar kita memahami konsep aul dan rod, mengetahui cara menghitungnya, serta memahami penerapannya dalam kehidupan nyata sesuai syariat Islam dan kompilasi hukum Islam. Jadi, pembahasan ini bukan hanya bersifat teori, tetapi juga memberikan gambaran mengenai praktik pembagian warisan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu aul. Secara sederhana, aul terjadi ketika jumlah bagian ahli waris ternyata lebih besar daripada jumlah harta yang tersedia. Misalnya, seluruh bagian ahli waris jika dijumlahkan menjadi lebih dari 100%. Tentu kondisi seperti ini tidak mungkin dibagikan secara utuh karena harta yang ada tidak mencukupi. Oleh sebab itu, dilakukan penyelesaian dengan memperbesar asal masalah atau penyebut dalam perhitungan, sehingga seluruh ahli waris tetap mendapatkan bagian, hanya saja jumlahnya berkurang secara proporsional. Jadi, tujuan aul bukan menghilangkan hak ahli waris, melainkan menjaga keadilan agar semua tetap memperoleh bagian. Sekarang kita masuk ke bagian konsep rod. Kalau tadi kita membahas kondisi ketika harta kurang, sekarang kita membahas kondisi sebaliknya. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana jika setelah seluruh ahli waris menerima bagiannya, ternyata masih ada sisa harta? Nah, kondisi inilah yang disebut rod. Dalam metode rod, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris zawil furud sesuai dengan proporsi bagian mereka. Namun, ada satu syarat penting yang tidak terdapat ahli waris as-sobah yang berhak menerima sisa warisan. Dengan demikian, tidak ada harta warisan yang tersisa tanpa pembagian. Setelah memahami kedua konsep tersebut, sekarang mari kita bandingkan. Persamaan aul dan rod adalah sama-sama bertujuan menciptakan pembagian warisan yang adil. Perbedaannya terletak pada kondisi yang dihadapi. Aul digunakan ketika harta kurang, sedangkan rod digunakan ketika masih terdapat sisa harta. Pada slide ini juga dijelaskan sejarah munculnya aul. Kasus pertama terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saat itu jumlah bagian ahli waris melebihi asal masalah, sehingga beliau melakukan ijtihad dengan menaikkan asal masalah dari 6 menjadi 7. Ijtihad tersebut kemudian menjadi dasar penerapan metode aul dalam ilmu faraid hingga sekarang. Agar pelaksanaan pembagian warisan memiliki dasar yang kuat, Islam telah mengaturnya melalui Al-Quran dan hadis. Pada slide ini terdapat hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu faraid.
Selain itu, ketentuan mengenai pembagian warisan juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat, melainkan sudah memiliki aturan yang jelas dalam syariat Islam. Sekarang kita masuk pada langkah penyelesaiannya. Pada metode Aul, langkah pertama adalah menentukan asal masalah, kemudian menghitung seluruh bagian ahli waris. Jika hasilnya melebihi jumlah harta, maka asal masalah diperbesar sehingga seluruh bagian berkurang secara proporsional. Sedangkan pada metode Roth, apabila terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris asabah, maka sisa tersebut dibagikan kembali kepada ahli waris sesuai dengan proporsi masing-masing. Dengan cara ini, pembagian warisan menjadi lebih adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Sebelum menentukan apakah menggunakan Aul dan Roth, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi siapa saja ahli waris yang masih hidup. Kedua, menentukan bagian masing-masing sesuai ketentuan Al-Quran. Ketiga, menghitung total seluruh bagian. Setelah itu, barulah dianalisis apakah pembagian tersebut termasuk kondisi normal, Aul, atau Roth. Dengan mengikuti tahapan ini, pembagian warisan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai syariat. Pada slide ini ditampilkan ringkasan tahapan penyelesaian antara Aul dan Roth. Jika pada Aul jumlah bagian melebihi total harta, maka asal masalah diperbesar sehingga semua ahli waris tetap memperoleh haknya. Sedangkan pada Roth, apabila terdapat sisa harta, maka sisa tersebut dibagikan kembali kepada ahli waris atau zawil furud. Tabel ini memudahkan kita memahami perbedaan kedua metode sekaligus menunjukkan bahwa tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan pembagian warisan yang adil. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Aul dan Roth merupakan dua metode penting dalam ilmu faraid. Aul digunakan ketika jumlah bagian ahli waris melebihi harta yang tersedia sehingga dilakukan pengurangan secara proporsional. Sedangkan Roth digunakan ketika terdapat sisa harta dan tidak ada ahli waris aswabah, sehingga sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris zawil furud. Kedua metode ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki sistem yang adil, fleksibel, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pembagian warisan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.